Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Wibowo Mukti, NIM 811419367, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Dengan pengampu Bapak Dani Muhtada, saya dari Rombel 7. Di sini saya akan membahas bagaimana permasalahan yang terjadi pada sistem otonomi daerah di Indonesia selama berlakunya. Otonomi daerah yang telah berlaku di Indonesia sampai saat ini berlandas kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaannya, walaupun di dalam undang-undang ini belum sepenuhnya jelas tentang pelaksanaan otonomi daerah. Padahal sejatinya otonomi daerah bertujuan untuk memperlancar dan mewujudkan konsep desentralisasi dalam kerangka demokratisasi dan good governance. Gelora demokrasi dikibarkan melalui penyerahan dan pelimpahan urusan dan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurus dan menggali seluruh potensi yang ada di dalam daerahnya sendiri secara meluas dan sebesar-besarnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, tentu saja menyebabkan timbul berbagai permasalahan. Salah satunya adalah pergeseran kekuasaan yang kemudian memunculkan subjek-subjek elit yang ingin menguasai daerahnya sendiri dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan elit, kepentingan diri sendiri dan pribadi daripada kepentingan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat daerah. Sudah banyak bukti bagaimana bobroknya otonomi daerah yang telah terbentuk celah birokrasi yang buruk dan tidak memenuhi standar good governance. Alhasil, daerah tersebut akan dikuasai oleh kepentingan elit yang kemudian akan melakukan banyak penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan serta tindak perilaku yang melawan hukum. Tidak bisa kita pungkiri, hal ini telah banyak terjadi di Indonesia dan telah terbukti. Padahal, seperti apa yang telah dikatakan oleh Roscoe, hukum sejatinya harus berperan menjadi alat pembaruan dan kontrol sosial dalam masyarakat, atau biasa disebut a tool of social engineering. Hukum diharapkan dapat mengubah nilai-nilai sosial untuk dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang madani dan sejahtera. Hal ini seharusnya menjadi dasar semangat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, bukan justru memanfaatkan otonomi daerah untuk mengenyangkan perut sendiri dan untuk demi mencapai stabilitas politik yang didasarkan oleh politik kedaerahan. Sehingga otonomi daerah dapat mewujudkan tujuannya dan berjalan sesuai fungsinya yang efektif dan efisien. Demi mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut, maka diperlukan adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini dinilai belum memadai dan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan di dalamnya yang tentu saja mengatur otonomi daerah dalam penyelenggaraan. Kemudian perlu diadakan audit yang komprehensif terhadap praktek penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian membangun komitmen yang jelas atau political will antara pemangku kepentingan terkait otonomi daerah, serta mendorong terciptanya implementasi good governance dan memperkuat fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.